Lo pernah gak sih lagi jalan di kampus terus tiba-tiba ngerasa, anjir gue sebenarnya mau jadi siapa ya? Kayak lo berdiri di persimpangan jalan. Kanan ada bus organisasi, kiri ada bisnis, depan ada kelas yang harus lo kejar, belakang ada temen nongkrong yang ngajak healing. Semuanya rame, semuanya kelihatan keren. Tapi lo stuck di tengah, kayak karakter utama yang bingung mau pilih ending. Dan gue jujur aja, dulu ngerasain banget tuh masa-masa kayak gitu. Semester awal tuh ibaratnya fase paling absurd. Semua pintu kebuka, semua orang ngajak, ikut kepanitiaan ini yuk, rame banget loh. Terus ada yang gaya-gayaan motivator. Bro, bisnis tuh lagi tren banget yuk, jualan online. Belum lagi circle yang hobinya nongkrong tiap minggu, seakan-akan nongkrong itu wajib kuliah. Akhirnya apa? Gue kayak orang lari maraton, tapi garis finishnya gak pernah kelihatan. Sibuk iya, tapi arah gak jelas bro. Dan pertanyaan yang paling nusuk itu sebenarnya simple. Gue ini siapa? Gue beneran suka ini atau cuma takut gak dianggap? Yang menarik, ada survei ke mahasiswa di beberapa negara Asia yang bilang hampir 6 dari 10 mahasiswa ngalamin kebingungan identitas di tahun-tahun awal kuliah. Jadi kalau lo sekarang lagi ngerasa bingung bro, welcome to the club. Itu wajar banget. Itu bagian dari transisi kita dari remaja ke dewasa. Psikolog Jeffrey Arnett malah punya istilah buat fase umur 18-25 tahun ini. Emerging adulthood. Masa dimana anak muda lagi nyobain segala hal. Dari organisasi, karir, sampai relasi. Jadi kalau lo ngerasa kayak lagi testing banyak peran sekaligus, percayalah, lo gak aneh. Itu emang bagian dari proses. Tapi ya tekanan itu makin kerasa karena medsos. Deloitte pernah survei Gen Z, lebih dari separuh bilang mereka ngerasa kehilangan arah gara-gara ngerasa harus sukses secepat mungkin. Kebayang gak? Umur segini udah dituntut punya CV panjang, skill segunung, side hustle jalan, tapi dalam hati lo sendiri masih kayak, anjir gue kesemana ya? Nah gengs, itu sebabnya episode kali ini gue bikin. Welcome to Angkringan Malam FM. Tempat kita ngobrol santai soal hidup sambil ngebahas hal-hal yang sebenarnya sering kita simpen sendiri. Malam ini kita bakal bahas krisis identitas mahasiswa. Tentang gimana caranya kita gak cuma jadi si paling sibuk, tapi bisa nemuin jalur yang benar-benar buat diri kita sendiri. So, siapin teh anget lo atau kopi saset ala kos, nikmatin Vice malam ini karena kita bakal ngobrol jujur dari hati ke hati. Kalau tadi kita udah ngobrol soal bingungnya mahasiswa di persimpangan jalan, sekarang gue mau ajak lo masuk lebih dalam. Pertanyaannya simple, kenapa sih mahasiswa gampang banget kejebak krisis identitas? Apa itu quarter life crisis? Itu adalah krisis emosi yang sering datang pada mahasiswa atau krisis identitas, krisis tujuan yang sering datang pada usia di usia 20-an dan mahasiswa itu adalah langganannya. Tapi jangan khawatir, jangan terlalu khawatir karena itu bisa ditangani dengan pelan-pelan ya. Bayangin kampus kayak terminal gede. Ada bus organisasi, ada bus aktivis, ada bus bisnis, ada bus akademik, ada bus nongkrong, sampai sekarang ada bus baru, magang berbayar yang kelihatan menjanjikan. Masalahnya banyak mahasiswa asal naik aja. Kayak yang penting rame, ikut deh. Padahal nggak tahu bus itu ujungnya berhenti di mana. Dan kalau ngomongin teori, emang bener sih. Menurut psikolog perkembangan Erik Erikson, umur 18-25 itu masuk ke fase identity versus role confusion. Artinya kita lagi gencar nyari siapa diri kita. Dan karena kebanyakan peran yang dicoba, gampang banget bikin bingung. Itu teori klasik. Tapi kalau kita tarik ke realitas sekarang, ada tambahan baru yang bikin mahasiswa makin puyeng. Pilihan magang.
Apologies for this interruption, but we have some breaking news. Magang itu poin plusnya banyak banget. Dapat pengalaman kerja iya, networkingnya luas, bisa explore karir walaupun masih kuliah, mengasah hard skill dan juga soft skill. Dimana semua yang didapetin dari magang adalah poin plus yang sangat dibutuhkan saat kamu mau mendaftar kerja. Dulu orang-orang lebih fokus organisasi, cari relasi, nambah pengalaman, atau sekedar biar nggak dicap kupu-kupu. Tapi sekarang, dunia kerja makin kejam, gengs. Banyak perusahaan lebih ngelirik mahasiswa yang udah punya pengalaman magang berbayar ketimbang yang sekedar aktif di organisasi. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak anak muda lebih milih daftar magang. Walaupun cuma 3 bulan, asal ada gajinya, ada sertifikatnya, ada yang bisa ditulis di CV. Fenomenanya jelas, organisasi dianggap prestis sosial, magang dianggap investasi karir. Pertanyaannya, lo mau pilih yang mana? Atau lo bisa main dua-duanya? Nah, ini yang sering bikin mahasiswa salah langkah. Ada yang terlalu fokus organisasi, tiap hari rapat, tapi pas lulus bingung mau kerja apa karena nggak punya pengalaman profesional. Ada juga yang full fokus magang, tapi akhirnya kuliah berasa cuma formalitas, jaringan kampus hilang, dan sisi sosialnya kering. Gue pernah banget ngelihat kasus ini. Ada temen gue yang literally tiap semester dia ganti organisasi. Sibuknya luar biasa, CV penjang, tapi begitu nyari kerja, HRD bilang, oke, kamu sibuk, tapi apa skill praktis yang kamu punya? Sebaliknya, gue punya kenalan lain yang ambil magang dari semester 4. Dia jarang nongol di organisasi, jarang juga upload story rapat, tapi begitu lulus, dia udah punya portofolio, punya link ke perusahaan, dan langsung dapat kerja. Dari luar kelihatannya dia nggak aktif, tapi justru dia punya arah yang jelas. Jadi sebenarnya bukan soal organisasi versus magang, tapi soal lo paham nggak tujuan lo apa. Organisasi itu penting buat ngasah soft skill, teamwork, komunikasi, kepemimpinan. Tapi magang juga penting karena dia bikin lo kebayang realita dunia kerja dan punya hard skill yang lebih konkret. Kalau lo bisa mix keduanya, nah itu baru mantep. Tips simple yang gue pelajarin. Kalau lo tipe orang yang suka networking, public speaking, ngatur acara, organisasi bisa jadi tempat lo shine. Kalau lo pengen nyari pengalaman kerja nyata, pengen ngerti ritme profesional, atau sekedar nabung pengalaman buat apply kerjaan, magang adalah jalannya. Dan kalau lo bingung harus pilih yang mana, coba lo ukur energi sama prioritas. Jangan sampai lo maksa ikut semua, akhirnya dua-duanya setengah-setengah. Kuncinya bukan seberapa banyak yang lo ikutin, tapi seberapa dalam lo ngejalanin. Karena percaya deh, CV lo nggak dinilai dari panjangnya, tapi dari konsistensi lo di jalur tertentu. Bahkan ada riset dari Harvard Business Review yang bilang mahasiswa yang konsisten mendalami satu jalur, misalnya public speaking, riset, desain, atau bisnis, punya self-identity clarity yang lebih tinggi dibanding mahasiswa yang asal ikut-ikutan di banyak jalur. Itu artinya semakin lo fokus, semakin jelas identitas lo terbentuk. Nah, balik lagi ke krisis identitas. Sosial media bikin masalah ini makin pelik. Banyak anak kampus sekarang hidupnya kayak punya dua wajah. Di real life dia biasa aja, tapi di sosmed tiap hari story rapat, meeting, Zoom, upload foto pakai ID card magang, captionnya capek tapi bangga. Padahal rapatnya cuma debat font, magangnya cuma disuruh fotokopi, tapi tetap di-upload biar kelihatan sibuk. Dan gue juga pernah kayak gitu. Semua gue upload, semua gue pamerin. Orang lihat gue aktif, sibuk, kayak mahasiswa idaman. Tapi pas gue sendirian di kamar kos, gue mikir, anjir, ini gue beneran sibuk karena berkembang, atau sibuk numpang eksis biar kelihatan keren? Oh fuck. Itu titik dimana gue sadar, engagement boleh turun, tapi kejujuran ke diri sendiri jauh lebih penting. Belum lagi ditambah racun hustle culture, mindset yang bilang lo harus produktif tiap detik. Rebahan sebentar aja insecure. Lihat temen bikin side hustle, lo kepikiran buka juga. Temen ikut lomba, lo ikutan. Temen daftar magang, lo buru-buru daftar. Walaupun sebenarnya lo gak niat. Endingnya apa? Lo sibuk ngejar validasi orang lain, tapi lo sendiri gak pernah ngerasa puas. Survei Mental Health Amerika 2023 bilang 71% Gen Z stres karena tekanan buat terus produktif. Jadi bukan produktif yang bikin sehat, malah produktif yang bikin burnout. Dan gue percaya banget banyak di antara lo yang dengerin ini juga ngerasain hal yang sama. Makanya sekarang coba lo reflect. Lo ikut organisasi itu beneran lo suka atau cuma karena circle lo ikut? Lo apply magang itu karena lo pengen belajar atau cuma karena takut kelihatan ketinggalan?
Lo upload story rapat, itu buat dokumentasi atau buat validasi. Karena pada akhirnya, sibuk itu gampang. Yang susah adalah sibuk di jalur yang benar. Sibuk yang bikin lo deket sama diri lo, bukan jauh. Sibuk yang bikin lo berkembang, bukan cuma sekedar kelihatan aktif. Dan di situ bro, inti krisis identitas mahasiswa muncul. Kita sering sibuk hidup versi orang lain, tapi lupa bikin versi hidup kita sendiri. Gengs, kita udah ngobrol panjang soal mahasiswa di persimpangan, tentang sibuknya, pencitraannya, sampai rasa bingung yang sering banget nyergap tanpa kita sadarin. Tapi ada satu pertanyaan besar yang jarang banget kita pikirin di tengah keramaian itu. Setelah kuliah, lo mau apa? Karena jujur aja, dunia kampus itu kayak halte. Lo bisa berhenti sebentar, duduk, coba-coba banyak bus organisasi, bus lomba, bus bisnis, bus nongkrong. Tapi pada akhirnya, lo tetap harus turun dan jalan sendiri lagi. Nah, pertanyaannya, lo mau turun di mana? Lo mau jalan ke arah mana setelah turun dari halte itu? Gue pernah banget ngobrol sama salah satu kakak tingkat. Dia aktivis banget. Semua orang kampus tahu dia siapa. Tiap hari rapat, tiap minggu demo, nama dia harum di lingkungan kampus. Tapi begitu lulus, dia cerita ke gue dengan nada yang getir. Semua title gue berhenti di kampus. Begitu gue lulus, gue balik ke nol lagi. Dan kalimat itu nusuk banget bro. Itu nunjukin kalau identitas lu cuma dibangun dari pencitraan atau jabatan kampus, itu gak akan cukup buat lo bertahan setelah toga lo lepas. Karena pada akhirnya, dunia kerja gak nanya lu pernah jadi panitia apa. Dunia gak peduli lu pernah begadang rapat sampai jam 2 pagi. Dunia cuma nanya 2 hal. Lu bisa apa dan lu mau jadi siapa. Makanya penting banget buat kita dari sekarang ngerem sebentar, terus nanya ke diri sendiri. Gue ini pengen jadi siapa setelah toga gue lepas nanti? Apa jalan yang mau gue pilih bener-bener jalan gue, atau cuma jalan titipan ekspektasi orang lain? Bahkan survei LinkedIn di 2022 bilang, lebih dari 70% fresh graduate ngalamin culture shock ketika masuk dunia kerja. Karena ngerasa apa yang mereka bangun di kampus gak relevan sama realita kantor. Jadi jelas banget kan, kampus itu baru awal, bukan akhir. Dan jangan salah gengs, nikmatin perjalanan lu di kampus itu penting banget. Nongkrong boleh, rapat boleh, organisasi boleh, magang juga oke. Semua itu proses buat lu nyari tahu siapa lu sebenarnya. Tapi jangan sampai lu sibuk ngejalanin hidup versi orang lain, sampai lupa bikin blueprint hidup versi lu sendiri. Kalau lu masih bingung sekarang, santai. Itu tandanya lu lagi proses. Jangan ngerasa gagal. Karena identitas itu gak dikasih gratis, tapi dibangun pelan-pelan lewat pilihan, kegagalan, bahkan rasa bingung yang sering bikin kita insecure. Jadi gue pengen tutup dengan ini. Mending lu jadi mahasiswa yang biasa aja tapi asli, daripada lu jadi mahasiswa paling sibuk tapi palsu. Karena pada akhirnya, kampus, organisasi, jabatan, bahkan likes di story, semua itu bakal lo tinggalin. Tapi diri lo, itu yang bakal terus nemenin lo selamanya. Thanks banget udah nemenin gua malam ini di Angkringan Malam FM. Tetap jadi diri lo, walaupun dunia sering maksa lo buat jadi orang lain. Jangan buru-buru nikmatin perjalanan lo. Karena kadang, dengan bingung itulah kita pelan-pelan nemuin siapa diri kita sebenarnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, gengs. Peace out.